Manchester United harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan 1 poin dalam lawatan ke markas West Ham. Pertandingan pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026 kali ini berakhir dengan skor 1-1. Duel sengit kali ini digelar di London Stadium, Rabu 11 Februari 2026 WIB dan ditentukan oleh gol penyeimbang di menit-menit akhir. Laga berlangsung ketat sejak awal dan berakhir tanpa gol di babak pertama. West Ham memimpin lebih dulu melalui Thomas Soucek pada menit ke-50 sebelum Manchester United menyamakan kedudukan lewat Benjamin Sesko di menit ke-90 plus 6. Tambahan 1 poin membuat Manchester United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara dengan 45 poin dari 26 pertandingan. Di sisi lain, West Ham gagal mengamankan kemenangan penting di kandang dan masih tertahan di zona degradasi dengan koleksi 24 poin. Manchester United langsung menguasai jalannya laga sejak menit awal dengan dominasi penguasaan bola. Bruno Fernandes dan Bryan Mbeumo aktif mengalirkan serangan, namun lini belakang West Ham tampil disiplin. Peluang pertama justru datang dari tuan rumah pada menit ke-9 lewat sundulan Jarrod Bowen yang menyambut umpan silang Crescencio Summerville. Bola hanya melenceng tipis dari sisi gawang. Manchester United membalas pada menit ke-17 melalui sundulan Harry Maguire hasil sepak pojok. Upaya tersebut belum menemui sasaran. West Ham kembali mengancam pada menit ke-13 lewat tembakan melengkung Summerville dari luar kotak penalti. Senne Lammens sigap menepis bola keluar lapangan. Peluang terbaik Setan Merah hadir di menit ke-22 saat Luke Shaw menyambar bola hasil situasi sepak pojok. Aaron Wan-Bissaka tampil krusial dengan menyapu bola tepat di garis gawang. Menjelang turun minum, tempo permainan menurun dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang bersih. Babak pertama pun ditutup dengan skor imbang tanpa gol. West Ham tampil lebih agresif setelah jeda dan langsung menekan pertahanan tamu. Tekanan tersebut berbuah gol pada menit ke-50 ketika Thomas Soucek menyambar umpan tarik Jarrod Bowen dari jarak dekat. Manchester United berusaha merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Casemiro sempat mencetak gol lewat sundulan pada menit ke-63, tetapi dianulir VAR karena posisi offside. West Ham hampir menggandakan keunggulan melalui Bowen dan Summerville yang terus merepotkan lini belakang lawan. Beberapa peluang tuan rumah berhasil dipatahkan oleh barisan bek Manchester United. Michael Carrick kemudian memasukkan Benjamin Sesko dan Joshua Zirkzee untuk menambah daya serang. Tekanan Manchester United semakin terasa dalam 15 menit terakhir pertandingan. Peluang emas hadir di menit ke-89 saat tembakan Mbeumo dari dalam kotak penalti di blok Soucek. West Ham mulai bertahan total menghadapi gempuran tamu. Drama terjadi di menit ke-90 plus 6 ketika umpan silang Mbeumo disambut sentuhan pertama Sesko ke pojok atas gawang. Gol tersebut memaksa skor menjadi 1-1 hingga peluit panjang dibunyikan. Michael Carrick digadang-gadang jadi Pep Guardiola atau Zinedine Zidane-nya Manchester United. Manchester United disebut-sebut bisa menemukan sosok manajer jangka panjang dari internal klub sendiri. Nama Michael Carrick kini masuk dalam bursa kandidat serius, menyusul performa positifnya sebagai pelatih interim Setan Merah. Penilaian tersebut datang dari Joe Cole, mantan rekan setim Carrick di West Ham dan timnas Inggris. Menurut Cole, Carrick memiliki peluang besar untuk meniru jejak Pep Guardiola dan Zinedine Zidane, dua legenda klub yang sukses kembali ke tim lamanya sebagai pelatih kepala. Guardiola dan Zidane sama-sama membuktikan bahwa pemahaman mendalam terhadap kultur klub, tekanan, serta tuntutan level tertinggi sepak bola bisa menjadi modal utama untuk sukses di pinggir lapangan. Carrick dinilai berada di jalur yang sama. Pemain top yang benar-benar memahami klub dan tahu bagaimana rasanya bernafas di level tertinggi biasanya datang dan langsung bekerja dengan sangat baik, ujar Cole, kini pandit TNT Sports dalam wawancara dengan The Sun. Cole menilai kekuatan utama Carrick terletak pada pengalamannya yang panjang bersama Manchester United, baik sebagai pemain maupun staf pelatih. Ia terbiasa hidup dalam tekanan besar, sorotan media, serta ekspektasi tinggi yang melekat pada klub sebesar United.
Menurut Cole, banyak pelatih gagal bukan karena kurang pintar, melainkan karena tidak pernah mengalami langsung atmosfer klub elit. Carrick sebaliknya sudah lama berada di ketinggian tersebut dan mampu berempati dengan para pemainnya. Ia bisa menjadi sosok penenang ketika tim kalah 1-2 pertandingan, lalu membawa pemain kembali ke jalur yang benar, kata Cole. Sejauh ini Carrick belum benar-benar diuji oleh rentetan hasil buruk. Namun kesan awalnya dinilai sangat menjanjikan. Dia adalah sebuah kejutan besar dan namanya pantas masuk dalam daftar kandidat pelatih permanen, tambah Cole. Menariknya, Cole mengakui bahwa Carrick bukanlah mantan pemain yang paling difavoritkan untuk menjadi pelatih saat masih aktif bermain. Nama-nama seperti Jamie Carragher atau John Terry justru sempat lebih dijagokan. Namun Carrick memiliki karakter unik. Ia dikenal cerdas, tenang, dan penuh perhitungan. Cole bahkan membandingkannya dengan Carlo Ancelotti, pelatih yang sukses berkat ketenangan dan manajemen pemain kelas dunia. Dia pendiam, selalu ingin menang, jarang menunjukkan emosi berlebihan, dan sangat terukur. Karakter seperti itu sangat dibutuhkan seorang manajer. Di tengah keraguan soal kredensial kepelatihan Carrick, Cole menilai sepak bola modern tetap memberi ruang bagi berbagai tipe pelatih. Jika Guardiola dikenal sebagai inovator taktik, maka Zidane sukses di Real Madrid lewat manajemen ego pemain bintang dan pengambilan keputusan yang tepat. Carrick dinilai mengarah ke pendekatan kedua. Keputusannya menggandeng Jonny Evans sebagai staf pelatih dan Steve Holland, mantan asisten timnas Inggris, dipuji sebagai langkah cerdas. Evans dianggap memahami dinamika ruang ganti, sementara Holland membawa pengalaman dan stabilitas. Kombinasi tersebut membantu Carrick mengembalikan prinsip dasar sepak bola, yaitu memainkan pemain terbaik di posisi terbaik, menjaga suasana tim, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Dampaknya terlihat jelas, penampilan Manchester United membaik, sementara pemain muda seperti Kobbie Mainoo tampil lebih lepas dan percaya diri. Menurut Cole, keputusan manajemen United soal masa depan Carrick kemungkinan besar akan ditentukan oleh satu faktor utama, yaitu rasio poin per pertandingan. Jika Carrick mampu mencatatkan angka yang lebih baik dibanding para pendahulunya, mulai dari Ole Gunnar Solskjaer, Ruben Amorim, hingga Jose Mourinho, serta membawa United kembali ke Liga Champions, maka peluangnya untuk dipermanenkan sangat besar. Lebih dari sekedar hasil akhir pekan, Carrick juga dituntut menunjukkan visi jangka menengah dan panjang kepada manajemen klub. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.